Samsung Galaxy A2 series sekarang udah tahan air IP67, jadi kecemplung dalam air juga aman. Layar udah pakai Gorilla Glass Victus Plus, punggungnya juga pakai Victus Plus juga. Antutunya udah 600 ribuan, bisa main game berat seperti Genshin Impact itu udah highest 60, itu udah bukan lowest 60 lagi ya. Jaminan update juga panjang sampai 6 tahun, gak ada lawannya selain dari Samsung sendiri. Bodinya juga slim di 7,7 mm. Ini adalah Samsung Galaxy A26 5G. Ya, Samsung Galaxy A26 5G tentunya ini adalah penerus dari Galaxy A25 5G yang udah pernah kita review tahun lalu ya. Kalau kalian kelewat reviewnya berarti kemungkinan besar belum subscribe ya. Coba, udah tahu dong harus ngapain ya. Oke, peningkatan apa aja yang hadir di generasi yang baru ini? Nah, untuk menjawabnya kita langsung aja mulai review kali ini, tapi tentunya dari isi paket penjualannya dulu ya. Tentunya di dalamnya ada unit smartphone-nya, lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Seperti biasa, paket penjualnya simple dan minimalis di sini ya. Tapi ya, coba cek aja dulu kalau kalian mau beli smartphone satu nih. Mana tahu ada promo dari Samsung atau dari penjualnya yang memberikan bundling charger untuk smartphone yang satu ini atau bundling-bundling lainnya. Ya, dicek aja ya. Sering ada tuh soalnya. Oke, sekarang kita masuk soal desain. Samsung sudah menggunakan desain baru nih di smartphone satu ini ya. Mulai dari modul kameranya yang dibuat menyatu seperti Galaxy A36 dan A56 ya, yang terlihat ini mengambil inspirasi dari Samsung Galaxy Fold ya. Kemudian back covernya yang sudah pakai bahan dari kaca. Ini buat penampilan dari smartphone ini jadi premium ya, lebih premium daripada pendahulunya. Dan berdasarkan keterangan Samsung, back cover ini sudah pakai Gorilla Glass Victus Plus. Jadi selain makin keren juga lebih solid di sini. Nah, untuk frame-nya ini flat dengan desain key island di sekitar tombol serta volume up and down. Jadi udah kekinian juga. Dan untuk materialnya kalau ini sih polikarbonat ya, tapi terasa kokoh kok di sini ya. Nah, untuk opsi warnanya ada 3, ada black, ada peach pink, dan yang kita pegang ini ya warna mint. Menariknya, akhirnya Galaxy A2 series ini dilengkapi dengan sertifikasi ketahanan debu dan air, IP rating di IP67. Ini tentunya udah bisa nyemplung ke dalam air ya, tapi untuk kondisi ketidaksengajaan aja ya. Bukan berarti untuk disengajakan dibawa berenang gitu. Jangan. Tapi kalau nggak sengaja kan diceburin dalam air sih aman. Keluarkan dari dalam air, keringkan, pakai lagi, beres. Untuk dimensi, tinggi 164 mm, lebar 77,5 mm, dan ketebalan di 7,7 mm. Dan bobotnya sekitar 200 gram. Memang ini meningkat ya bobotnya dibandingkan pendahulunya, tapi ini wajar karena dimensi smartphone ini juga meningkat. Ini akibat layarnya yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Tapi yang menarik di sini adalah ini sekarang jadi lebih tipis 0,6 mm dibandingkan pendahulunya. Jadi membuat dia lebih nyaman untuk digenggam. Sekarang kita lihat sisi kanannya. Di sini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Lalu di atas ini ada mikrofon. Di kiri ini ada SIM tray hybrid ya. Jadi bisa 2 nano SIM atau bisa single SIM plus 1 micro SD. Untuk bagian bawahnya ini ada lubang mikrofon, ada port USB-C, dan ada grill speaker. Ya, di sini udah nggak ada lagi port audio jack 3,5 mm ya, tapi udah mulai banyak yang seperti itu juga ya. Nah, selain itu juga ya, speaker smartphone ini berubah dari pendahulunya yang pakai 2 speaker, ini sekarang pakai mono speaker lagi, 1 speaker. Nah, untuk kualitas audionya ini sebetulnya tergolong rapi ya, bass juga masih ada, dan volumenya juga udah mantep untuk kelas harganya. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,7 inci Super AMOLED. Ini juga satu peningkatan ya dari Galaxy A25 yang dulu layarnya di 6,5 inci, yang sekarang lebih besar lagi ya, sudah lebih luas, lebih lega lihatnya. Resolusinya Full HD Plus atau tepatnya 2340 x 1080 pixel, refresh rate-nya 120 Hz. Nah, berdasarkan keterangan Samsung, layar smartphone ini sudah dilengkapi dengan Vision Booster yang diklaim mampu membuat konten tetap terlihat jelas meskipun di luar ruangan sekalipun. Nanti kita tes ya. Nah, untuk brightness itu diklaim bisa mencapai 1000 nits. Nah, dari hasil pengujian kami, brightness di dalam ruangan itu ada di kisaran 358 nits. Nah, untuk simulasi outdoor itu ada di 741 nits. Sementara untuk peak brightness-nya memang ada di 1025 nits. Jadi udah sesuai dengan klaimnya. Peaknya bisa mencapai 1000-an nits. Nah, untuk color gamut ini ada 2 color profile. Di sini ada Vivid dan Natural, standar Samsung di sini ya. Dari pengujian kami, mode Vivid itu gamut coverage-nya di 90,7% DCI-P3 dan gamut volumenya di 96,1% DCI-P3. Nah, kalau kalian merasa bahwa ini warnanya kurang gonjreng ya, di sini ada slider dengan 3 level yang bisa mengatur vividness dari layarnya. Atur ke medium untuk layar yang mendekati 100% DCI-P3 dan atur ke max kalau mau lebih gonjreng lagi warnanya ya. Sementara kalau mau ngedit foto dan video, saran kami sih pakai mode natural. Di sini gamut coveragenya ada di 99,9% sRGB dengan gamut volume di 119,9% sRGB. Oke, untuk bezel layarnya sebenarnya
Fiturnya sebenarnya ini udah lebih tipis dibandingkan pendahulunya, tapi memang terasa masih agak tebal untuk kelas harganya. Tampaknya di sini Samsung berusaha untuk mempertahankan kekokohan struktur bodinya ya. Nah, lalu untuk di bezel atas layar ini terdapat earpiece yang ditemani oleh kamera selfie dengan model water drop. Ini adalah kamera selfie 13 megapiksel bukannya f2.2 fixed focus. Perekaman video up to 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah 50 megapiksel main kamera bukannya f1.8 autofocus. Perekaman video bisa sampai 4K 30 fps dan ada pilihan juga untuk 1080p 60 fps. Kemudian untuk kamera berikutnya ada kamera ultrawide 8 megapiksel bukannya f2.2. Ini fixed focus juga ya. Perekaman videonya up to 1080p 30 fps. Kemudian ada kamera 2 megapiksel yang makro kamera dan ada LED flash. Untuk fitur-fitur kameranya ada banyak nih, dibaca aja listnya nih ya, lengkap. Ini kan Samsung ya, jadi lumayan lengkap nih fitur-fitur kameranya. Oke, kita masuk ke spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Exynos 1380. Ini adalah SoC 8 core dengan fabrikasi 5 nanometer yang sebelumnya pernah digunakan di Samsung Galaxy A54 dan Galaxy M54. Ini adalah peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pendahulunya tentunya ya. Nah, kalau ada yang takut bahwa ini akan kepanasan, tenang, cooling sistemnya juga ini baru nih ya. 3,7 kali lebih luas dibandingkan Galaxy A25. Ini udah bukan berapa persen, udah berapa kali lebih luas ya. Ini adalah cooling system berupa layer stack graphite ya, yang luasnya adalah 2396 mm persegi. Jadi harusnya ini bisa menghandle suhu dengan baik. Untuk RAM, dia 8 GB LPDDR4X. Ada fitur RAM Plus di sini untuk menambahkan virtual RAM ke smartphone kita hingga 8 GB. Secara default, fiturnya itu langsung aktif hingga setting RAM Plus di 4 GB. Nah, untuk storage itu 256 GB UFS ya, jadi kencang tentunya. Untuk baterai 5000 mAh dengan dukungan charging hingga 25 watt. Nah, untuk sensor-sensor ini ya lengkap ya, sensor-sensornya lengkap banget di sini dan gyro sensornya tentunya sudah hardware juga. Untuk konektivitas sesuai dengan namanya tuh sudah support dengan 5G, ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa juga. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk kodek Bluetooth-nya lumayan lengkap juga di sini dan kodek SSC yang khas Samsung juga ada di sini. Untuk NFC tentunya bisa, USB OTG juga disupport di sini. Untuk display out ya jangan banyak minta ya. Itu untuk smartphone kelas atas tentunya ya. Di sini juga belum ada ya. Untuk security dia ada fingerprint, ada face unlock dan ada yang penting banget ini Samsung Knox. Ini lengkap dengan fitur Knox Vault-nya juga ada. Nah, buat yang nggak tahu, Knox Vault ini adalah fitur yang biasa hadir di smartphone flagship mereka. Nah, akhir-akhir nih fitur yang satu ini diturunkan ke smartphone yang lebih terjangkaunya, termasuk Galaxy A26 ini. Nah, fitur ini berfungsi untuk melindungi data-data sensitif kita dari kemungkinan serangan-serangan dari internet ya yang berbahaya itu ya. Data-data di sini maksudnya seperti PIN, password, pattern kunci yang ada di smartphone kita. Kemudian juga ada fitur Knox lain yang penting banget, secure folder itu juga ada di sini. Nah, yang satu ini memungkinkan kita untuk menyembunyikan file dokumen, gambar, bahkan aplikasi yang ada di smartphone kita ke dalam folder khusus yang lebih aman. Makanya namanya secure folder. Jadi misalnya smartphone kita amit-amit nih ya, kalau hilang gitu ya, setidaknya file-file penting kita tidak bisa diakses oleh orang lain karena diproteksi juga oleh Knox Vault yang tadi ya. Lalu ada auto blocker yang ini bisa melindungi smartphone dari aplikasi berbahaya. Jadi aplikasi-aplikasi yang nggak dikenal gitu akan otomatis diblok oleh sistem saat akan diinstal. Misalnya nih di WA suka ada yang nge-share tuh ya APK-APK nggak jelas itu. Nah, itu akan diblokir tuh sama dia ya. Kemudian ada juga Samsung Pass yang dapat menyimpan data akun kita agar login lebih mudah. Nah, kalau soal keamanan ini juga ada dilindungi dengan Knox Vault. Jadi ini harusnya super aman. Mantap ya. HP sekelas ini bisa dapetin security kayak flagship di sini. Ini oke banget sih sebetulnya. Oke, lanjut untuk OS. Dia pakai One UI 7. Ya, betul, One UI 7 langsung ya, berbasis Android 15. Dan sama seperti Galaxy A56 dan A36, smartphone-nya juga punya jaminan update hingga 6 generasi Android dan 6 tahun security patch. Nah, di sini ada juga yang namanya Awesome Intelligence ya. Singkatnya ini seperti Galaxy AI tapi untuk Galaxy A series. Di sini ada Object Eraser untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan dalam sebuah foto. Nantinya bagian yang dihapus akan otomatis di-generate oleh AI. Lalu ada AI Select. Dengan fitur ini kita bisa menggunakannya untuk mengekstrak teks lalu mengkopinya dan bisa juga dipakai untuk membuat GIF secara instan. Kemudian Circle to Search ya. Ini fitur yang dapat membantu kita mencari apapun di internet atau apapun yang dilihat oleh si smartphone ini
ini dengan dilingkarin aja ya. Contohnya kita mau cari lampu yang biasa muncul di belakang saya ini ya, atau mau menyelesaikan persoalan matematika, itu juga bisa. Selain itu fiturnya juga bisa untuk mencari tahu musik apa yang sedang diputar di sekitar kita. Jadi dia bisa mendengarkan musik itu lalu ngasih tahu, nah ini nih musik yang tadi tuh namanya ini nih judulnya nih. Lalu ada filters. Fitur ini membantu kita untuk menyesuaikan kontras, saturasi, dan temperatur warna dalam berbagai style. Menariknya di sini kita bisa membuat filter baru dengan cara menginputkan gambar seperti ini. Jadi kayak profiling gitu ya. Jadi dengan itu kita bisa mengambil filter menarik yang dilihat di sosial media untuk digunakan di foto kita juga. Dan kemudian AI Google Gemini tentunya tersedia juga di sini. Nah, untuk fitur lain khas One UI itu juga lengkap ya, seperti Edge Panel, Separate App Sound, Pause USB Power Delivery Charging. Iya bisa dong. Yang di tempat lain tuh disebut sebagai bypass charging itu loh, yang buat main game sambil ngecharge tanpa bikin HP-nya jadi panas. Nah, ada di sini ya. Lalu modes and routines itu juga ada di sini. Bahkan fitur Now Bar yang sebelumnya diperkenalkan di Samsung Galaxy S25 series itu juga ada di sini. Oke, kita lanjut ke pengujian performanya. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Untuk Antutu 10 ini tentunya kita pakai yang 3D Lite ya. Kalau sekarang udah ada perubahan di Antutu 10. Jadi untuk SoC versi-versi mid-end ini kebanyakan terpaksa kita harus pakai 3D Lite. Kita dapat skor di sini di 608 ribuan. Ya, cukup tinggi memang ya. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 1016. Ini lagi-lagi tinggi dengan multicore di 2912. Kemudian untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL itu grafik skornya di 4962. Nah, sekarang untuk stability-nya kita lihat di 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score-nya ada di 2935 dengan lowest score di 2741. Jadi stability-nya ada di 93,4%. Sudah cukup baik tanpa kipas ya ini ya. Nah, kemudian untuk GFX Bench 1080p car chase off-screen ada di 30 fps, sementara 1080p Manhattan 3.1 off-screen ada di 52 fps. Oke, sekarang kita bicara soal gaming. Saat pertama kali kita mainin game di smartphone ini, kita akan menemukan opsi game optimization seperti ini. Nah, kali ini saran kami adalah gunakan di mode balance aja. Pengujian kita akan menggunakan mode ini semuanya ya. Kita mulai dari Subway Surfer. Game ini bisa jalan di 120 fps dengan lancar di sini ya. Jadi kita bisa menikmati layar 120 Hz di game yang satu nih. Tapi catatannya, pastikan saja setting layarnya ada di 120 Hz ya. Oke, lanjut untuk Mobile Legends ya. Setting grafisnya terbuka di sini sampai ultra 90 fps. Ini udah mantep ya, udah lumayan lah. Dan saat dimainkan game ini bisa jalan lancar di 90 fps. Nah, untuk game ini kalau dimainkan 3 match berturut-turut di dalam ruangan ber-AC yang sekitar 25 derajat Celcius, suhu permukaan itu depan belakang ada di kisaran 41 derajat Celcius. Masih cukup aman ya. Ternyata memang cooling sistemnya berguna di sini ya. Sementara kalau kita mainkan di luar ya dengan suhu kisaran 28 sampai 29 derajat Celcius, agak-agak keringetan dikit deh ya situ ya. Performa itu tetap stabil selama 4 match. Nah, untuk suhu permukaannya sampai match ketiga itu sudah nyampe di 45 derajat Celcius. Tapi lucunya, saat kita menjalankan match keempat dan kita ukur, suhunya turun ke 42 derajat Celcius. Lanjut untuk PUBG Mobile. Di sini setting grafis yang terbuka itu hingga smooth extreme alias 60 fps. Kalau dimainin ya keentengan lah 60 fps. Lancar aja terus 60 fps di sini. Nah, di sini kita ngetes untuk gyro hardware seperti apa. Aman. Presisinya mantap di sini, jadi nggak ada masalah dengan gyronya. Lanjut untuk Free Fire. Nah, karena Galaxy A26 5G ini merupakan official partner Free Fire dalam ajang Free Fire Nusantara Series 2025, jadi sekarang aja kita tes gaming di smartphone yang satu ini. Setting grafisnya di ultra dan untuk opsi high FPS kita atur di high. Nah, kita bisa menjalankan frame rate 60 fps dengan lancar di game yang satu ini. Ini sih sebetulnya keentengan ya. Seandainya bisa jalan 120 fps harusnya lebih asik lagi sih harusnya. Nah, terkait yang satu ini, Samsung itu akan memberikan bonus eksklusif hingga Rp310.000 in-game untuk setiap pembelian smartphone yang satu ini ya. Promo ini berlaku selama persediaan masih ada. Oke, kita lanjut untuk Wuthering Waves. Di sini kami uji dengan setting grafis performance 60 fps dan dimainkan selama 30 menit. Hasilnya di menit awal itu frame rate yang ada itu didapatkan sekitar 40 sampai 55 fps. Udah mantap nih ya. Kemudian setelah 10 menit frame rate mengalami penurunan di kisaran 30 sampai 45 fps. Sementara saat battle frame rate itu ada di kisaran 25 sampai 35 fps. Nah, hasil ini bertahan hingga pengujian selesai. Lalu untuk suhu permukaan di bagian back cover suhu terlihat mencapai 45 derajat Celcius di dekat area modul kamera. Sementara untuk area layar itu suhu juga ada titik yang mencapai 45 derajat Celcius.
Ya memang tinggi, tapi ini konsisten, mirip dengan smartphone lain yang punya SoC kencang. Rata-rata emang suhunya jadi tinggi kalau pakai game yang satu ini ya. Nah, kalau kita pakai kipas, ternyata performanya bisa lebih stabil dan lebih nyaman untuk dimainkan. Jadi, saran kami sih, kalau mau main game berat yang satu ini sebaiknya pakai pendinginan ekstra. Lanjut untuk Genshin Impact. Nah, untuk game ini kita menguji dengan setting grafis highest 60 fps dengan skenario biasanya ya, selama setengah jam. Nah, saat traveling tanpa kipas kita mendapatkan frame rate di kisaran 30 sampai 40 fps. Ingat ini highest 60 fps. Bahkan sesekali frame rate itu bisa mencapai di atas 45 fps. Sementara kalau ada battle ya otomatis dia akan naik turun ya, frame rate di kisaran 28 sampai 35 fps. Hasil seperti ini konsisten selama pengujian setengah jam. Nah, sekarang mari kita coba cek suhu permukaannya. Di bagian belakang suhu mencapai 43 derajat Celcius di area dekat modul kamera. Ini wajar sih ya. Sementara suhu tertinggi di area layar itu ada titik yang mencapai 43 derajat Celcius juga. Nah, pertanyaannya kalau main game sambil dikipasin bagaimana? Nah, hasilnya frame rate yang didapatkan itu kurang lebih mirip ya. Saat kita coba ukur di 10 menit terakhir, frame rate itu ada di kisaran 30 sampai 40 fps. Jadi untuk ranking bagi kami ini B dengan kipas maupun tanpa kipas. Nah, berdasarkan pengujian kami, ini hasil udah tergolong oke ya, bahkan tanpa performance mode untuk gaming berat pun ya. Menurut kami sebaiknya performance mode ini nggak perlu diaktifkan saat main game berat, karena ini akan meningkatkan suhu permukaan tanpa peningkatan performa yang signifikan. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A26 5G. Mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pengujian kameranya, kita cek kemampuan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Di sini Samsung sudah mengandalkan dual mikrofon ya untuk di smartphone ini. Jadi kalau misalnya salah satu mic ketutupan seperti ini, masih ada backup dari mikrofon yang satunya. Lalu untuk kualitasnya sendiri, ini sudah khas Samsung ya. Suaranya jernih dan vokalnya juga jelas. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai pembahasan kameranya. Let's go! Untuk VO kali ini, saya langsung menggunakan mikrofon smartphone-nya aja. Oke, langsung saja kita bahas kamera selfie-nya. Di sini video yang dihasilkan sudah tergolong oke, dengan detail dan ketajaman yang pas. Menariknya, smartphone ini memiliki kemampuan dynamic range yang juga tergolong oke. Bahkan di kondisi pencahayaan yang ekstrim, smartphone ini mampu menyeimbangkan pencahayaan sekitar, sehingga videonya jadi tidak terlalu overexpose dan area wajah juga tidak menjadi gelap. Good job Samsung. Lalu untuk stabilizer, ini juga sudah aman. Sekarang kita lanjut ke kamera utamanya. Untuk kualitas hasil perekamannya sendiri, ini sudah memadai untuk kelas harganya. Dan yang kami suka adalah kemampuan dynamic range-nya yang tergolong oke. Bahkan di kondisi pencahayaan yang ekstrim sekalipun. Lalu kita coba cek stabilizernya ya. Di 1080p 30 fps, video yang dihasilkan sudah stabil. Namun kalau kita naikkan resolusinya ke 1080p 60 fps, videonya mulai terasa agak goyang. Setidaknya ini bukannya sampai gempa juga. Sementara di 4K 30 fps, hasilnya juga kurang lebih mirip seperti di FHD 60 tadi. Saat kami cek, ternyata fitur ACE untuk resolusi di atas 1080p 30 fps belum bisa aktif di sini. Sekarang kita lanjut ke kamera ultrawide-nya. Dari sisi detail, memang tidak bisa dibandingkan dengan kamera utamanya, tapi ketajamannya masih terjaga di sini. Hal yang menarik adalah kemampuan dynamic range video yang tetap konsisten di sini. Jadi bukan hanya di kamera utama dan selfie-nya aja, tapi di kamera ultrawide-nya juga. Jarang-jarang bisa kita temui di kelas harganya ini. Nice. Kemudian poin plus lainnya yaitu warna dari kamera utama dan ultrawide-nya yang tergolong konsisten, alias tidak terlalu beda jauh. Kemudian dari segi stabilizer juga sudah stabil di sini, jadi nggak ada masalah. Oh iya. Di smartphone ini kita juga bisa pindah-pindah kamera loh saat merekam. Bukan cuma kamera utama ke ultrawide-nya aja, tapi di sini juga bisa ke kamera selfie. Ini juga hal yang masih jarang untuk kita jumpai di smartphone kelas harga segini. Nah, meskipun bisa pindah kamera langsung seperti ini, tapi yang jadi keluhan pengguna biasanya yaitu videonya yang kepotong saat pindah-pindah kamera, terutama suaranya. Jadi bagaimana kalau di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20. Sekarang kita beralih ke malam hari. Di sini kualitas video dari kamera selfie-nya sudah mulai menurun. Detail berkurang dan noise di video juga sudah mulai muncul. Jadi kalau mau hasil video yang lebih baik, harus cari sumber cahaya yang mencukupi. Lanjut ke kamera utama, di sini hasil video terlihat lebih minim noise dan detailnya tetap terjaga dengan baik. Bahkan di 4K 30 fps, videonya masih terlihat stabil dan minim jitter. Nice. Namun di 1080p 60 fps, detailnya terlihat mulai menurun, noise meningkat, dan pencahayaan di video tampak lebih gelap dibandingkan 30 fps. Tapi ini wajar, karena shutter speed yang lebih tinggi membuat cahaya masuk ke sensor juga lebih sedikit. Sementara kalau untuk ultrawide, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Sepertinya ini lebih pas kalau dipakai di kondisi siang aja. Oke, sekarang kita bahas hasil foto-fotonya.
Di kondisi pencahayaan yang cukup, hasil foto dari kamera selfie, utama, dan ultrawide-nya sudah sangat memadai untuk mengabadikan momen sehari-hari. Sementara kalau di kondisi low light, kualitasnya memang sudah mulai berkurang ya, terutama di kamera selfie dan juga ultrawide-nya. Jadi kami sarankan kalau mau foto-foto di malam hari, pakai kamera utamanya aja. Selain fotonya lebih terang, noise-nya juga lebih minim di sini dan detailnya juga masih dapat dipertahankan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fitur-fitur ekstra. Di sini ada mode Pro untuk foto dan juga untuk video yang memungkinkan kita untuk mengatur ISO dan shutter speed secara manual. Untuk detail shutter speed dan ISO-nya dapat kalian cek di tabel berikut ya. Dan untuk Pro Video bisa sampai 1/30 detik untuk video 30 fps dan bisa sampai 1/60 detik untuk video 60 fps. Namun sedikit catatan, untuk mode Pro ini baru bisa digunakan untuk kamera utamanya aja ya. Kemudian ada fitur slow motion di 720p 240 fps dan ada juga fitur super slow mo yang hasil interpolasi. Lalu di sini juga ada fitur steady untuk video yang lebih stabil. Dengan catatan fitur ini hanya bisa merekam di 1080p 30 fps dan merupakan hasil cropping dari kamera ultrawide-nya. Kemudian di sini juga ada fitur single tag yang bisa memberikan kita berbagai hasil foto dan video hanya dengan sekali tag, dan ini bisa digunakan di kamera utama serta selfie-nya juga. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan dari kamera Galaxy A26 5G. Kalau ditanya apa yang kurang bagi kami, yang pertama yaitu tidak ada opsi perekaman 60 fps di kamera selfie-nya. Kemudian kamera selfie dan ultrawide yang perlu peningkatan terutama di kondisi low light. Lalu fitur pro foto dan video yang hanya berlaku di kamera utamanya saja. Kemudian hasil perekaman kamera ultrawide yang diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Sementara dari sisi kelebihannya, yang pertama yaitu dynamic range-nya yang tergolong baik untuk semua kameranya. Kemudian perekaman videonya yang juga stabil di seluruh kamera. Lalu dia bisa pindah-pindah kamera bahkan ke kamera selfie sekalipun di 1080p 30 fps. Lalu hasil foto-foto yang cukup baik, kualitas mikrofonnya yang sangat baik, dan juga software kamera yang cukup matang serta mudah digunakan. Terutama sekarang di One UI 7 yang mudah mengakses fitur-fitur kameranya dengan satu tangan. Oke, terlepas dari kekurangan yang kami sebutkan tadi, kamera smartphone ini bisa kami katakan sudah sangat mumpuni dan bisa diandalkan untuk digunakan sehari-hari. Oke, itu dia tadi pembahasan dari Samsung Galaxy A26 5G. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut lagi sekarang kita pengujian daya tahan baterainya ya. Untuk lokal YouTube video playback 1080p, jadi kita download dulu video terus kita putar secara offline ya. Kita dapat baterainya habis setelah 17 jam 42 menit. Ini kayaknya kurang gitu asik untuk baterai 5000. Tapi ingat, dia kan ngunci di mode 120 Hz ya. Itu mode defaultnya. Nah, bagaimana kalau kita turunkan ke 60 Hz? Nah, ternyata kalau kita pakai 60 Hz, smartphone-nya itu baru habis baterai setelah 25 jam lebih 2 menit. Ini baru mantap, baterai 5000 tahannya bisa sampai 25 jam. Sebetulnya harapan kami 20 jam udah bagus sih ya. Jadi kalau mau baterainya awet parah ya, turunin aja refresh rate-nya ke 60 Hz. Ya untuk penggunaan sehari-hari juga udah mantep sih 60 Hz ya kalau emang butuh baterainya awet banget. Lalu kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama setengah jam, baterai akan berkurang 4% baik di mode 120 Hz maupun 60 Hz. Nah untuk TikTok selama setengah jam ini agak beda ya. Di mode 120 Hz baterai berkurang 5% selama setengah jam, sementara di mode 60 Hz baterai akan berkurang 4% selama setengah jam. Jadi buat yang TikTokan mau tahan lama, taruh di 60 Hz. Sementara untuk Genshin Impact Highest 60 fps selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 13%. Oke, untuk charging kita pakai charger aslinya Samsung yang 25 watt ya. Kita dapatkan untuk dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 33 menit, sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 28 menit. Ini adalah hasil yang wajar untuk smartphone Samsung dengan baterai 5000 mAh dipadukan dengan charger 25 wattnya. Walaupun demikian sebetulnya kami berharap hasilnya bisa sedikit lebih cepat lagi lah ya, dekat-dekat 1 jam lebih asik kayaknya. Lanjut lagi untuk Netflix, tentunya udah support wideband L1, tapi ini sini tanpa dukungan HDR, udah wajar sih buat harga segini. Lalu untuk YouTube kita bisa muter video resolusi 1440p 60 fps HDR dengan lancar di sini. Memang ada opsi 4K 60 fps HDR di sini, tapi dari resolusi ini belum bisa berjalan dengan lancar ya untuk HP yang satu ini, dan wajar sih, nggak ada masalah juga. Layarnya juga nggak 4K kan sebetulnya.
Lanjut untuk haptic feedback. Secara default haptic feedback dari keyboard itu dimatikan. Jadi kita perlu menyalakan secara manual di menu setting. Kalau setelah dinyalakan, feel haptic feedbacknya ternyata cukup presisi dan empuk, tapi memang ini masih agak panjang ya. Lalu untuk Wi-Fi sharing, ini bisa. Untuk menggunakannya kita harus mengaktifkan opsi Wi-Fi sharing di menu pengaturan hotspot terlebih dahulu. Setelah itu, tinggal nyalakan mobile hotspot saat kita terhubung ke jaringan Wi-Fi. Oke, untuk harganya, di sini cuma ada satu varian ya untuk Samsung Galaxy A26 5G itu yang RAM-nya 8 GB dengan storage 256 GB, dan ini dijual di harga kisaran 3.999.000. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, desain layarnya emang terasa kurang modern ya, karena masih menggunakan model notch untuk kamera selfie-nya. Padahal smartphone lain di kelas harganya udah pakai punch hole ya. Lalu untuk paket penjualannya ini tergolong minim, tapi ini udah standar lah kalau buat di Samsung ya. Kemudian entah kenapa di A26 nih Samsung kembali mengandalkan single speaker, padahal di A25 kemarin sudah pakai stereo speaker. Meskipun demikian, untungnya kualitas suaranya tergolong oke untuk kelas harganya. Lalu kemudian kita sedikit berharap jika Samsung bisa menghadirkan sensor in-display fingerprint di smartphone yang satu ini. Dan lalu untuk refresh layar, ini juga belum adaptif ya. Jadi kita masih harus pilih 120 atau 60 gitu ya. Kemudian untuk gaming, sebaiknya gunakan mode balance aja. Ini udah cukup kencang dan suhu permukaan pun terjaga relatif aman. Dari sisi kelebihannya, ada jaminan update yang panjang di sini. 6 generasi Android dan 6 tahun security patch. Lalu performanya juga meningkat jauh dibandingkan pendahulunya. Bahkan game berat pun sudah mulai banyak yang bisa dimainkan. Desainnya juga fresh, mirip A36 dan A56 yang baru. Bodinya ini tergolong tipis ya sebetulnya. Lalu daya tahan baterainya juga tergolong oke, apalagi di mode 60 Hz. One UI-nya ini juga beragam fitur-fiturnya. Knox Vault juga ada di sini. Lalu kualitas kameranya ini terbilang oke satu ini ya. Layarnya Super AMOLED 120 Hz khas Samsung, mantep bener ini. Konektivitasnya udah 5G, udah punya dual mikrofon yang mantep di sini, dan langsung dapat One UI 7 lengkap dengan fitur Awesome Intelligence dalamnya. NFC tentunya ada, dan ini penting nih, dia punya IP rating di IP67. Jadi udah tahan air ya. Ya, terlihat ya, di sini Samsung kembali mengupgrade kemampuan dari Samsung Galaxy A2 seriesnya. Nah, lantas pertanyaannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Ya, ini akan cocok buat kalian yang saat ini sedang mencari smartphone untuk penggunaan jangka panjang. Apalagi mengingat jaminan update-nya yang panjang ya. Jadi dukungan aplikasinya juga masih cukup panjang. Bahkan setelah pakai 2 tahun kalau dijual second pun masih bisa bilang gini nih, hey, ini kalau mau beli pasti dapat update lagi 4 tahun lagi loh. Mantap kan? Nah, kemudian dia juga cocok untuk smartphone kedua ya. Galaxy A26 cocok karena punya fitur keamanan ekstra, dan smartphone ini juga punya daya tahan baterai yang oke kalau kita pakai di mode 60 Hz. Jadi untuk HP kedua ya nggak usah terlalu dipikirin tuh baterainya jadinya ya. Kemudian untuk mereka yang usia lanjut ya, menu dan fitur keamanannya pun ini akan membuatnya sangat cocok. UI-nya pun terkenal bersahabat dan mudah digunakan. Lalu untuk pada driver online ya, smartphone juga cocok buat kalian nih. Daya tahan baterai juga terbilang oke ya, tadi di mode 60 Hz ya. Layarnya juga terang banget, sementara gyro hardware-nya tentunya akan membantu dalam navigasi untuk baca peta ya. Kemudian untuk yang gemar berpetualang di luar ruangan tentunya ya, di sini tersedia daya tahan debu dan air di IP67. Ini membuatnya tangguh untuk segala cuaca. Lalu karena fitur-fitur keamanan seperti Samsung Knox, Samsung Pass, dan Auto Blocker membuat smartphone ini juga bisa jadi salah satu opsi menarik buat siapapun yang membutuhkan smartphone dengan fitur keamanan ekstra di harga yang cukup terjangkau. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.